Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran ekonomi. Hari ini kita akan melanjutkan cara memposting jurnal ke dalam buku besar. Langsung saja kita membahas soal tentang bagaimana cara memposting jurnal ke dalam buku besar. Berikut disajikan contoh soal yang bisa kita jawab bersama-sama. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita diminta untuk mengerjakan soal mengenai jurnal umum pada perusahaan papan sejahtera, yang mana perusahaan papan sejahtera ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli sewa rumah. Nah, di sini juga disajikan tentang neraca saldo di bulan Mei 2014, di mana saldonya pada sisi debit Rp845.750.000 dan sisi kredit seimbang. Berikut ini disajikan jurnal umum yang telah kita bahas di dalam kelas pada pertemuan sebelumnya mengenai transaksi yang terjadi pada papan sejahtera pada periode Juni 2014. Nah, yang pertama ada beban sewa yang dibayar menggunakan kas, maka beban sewa menggunakan nomor akun referensi 512 di sisi debit 9 juta dan kas pada sisi kredit 9 juta rupiah di sisi kredit dengan nomor referensi 111. Nah, sampai dengan transaksi tanggal 30 Juni telah kita bahas dengan detail secara bersama-sama di kelas di pertemuan sebelumnya. Langsung saja pada hari ini fokus kita adalah membahas bagaimana cara memposting jurnal umum yang telah kita susun sebelumnya ke dalam buku besar. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama adalah buku besar bentuk T atau sederhana. Jadi pada bentuk T ini yang jelas harus ada nama akun dan nomor akunnya. Kemudian ada sisi debit dan sisi kredit. Ingat, karena sederhana maka hanya memuat tanggal dan nominal. Nah, perlu diingat bahwasannya posting ini dilakukan secara kronologis berdasarkan tanggal ya, urut tanggal. Jadi misalnya tanggal 1, maka kita dapat melakukan posting beban pada akun beban sewa dan kas. Kemudian tanggal 2, kita dapat melakukan posting pada akun perlengkapan dan utang. Pada tanggal 4, kita dapat melakukan posting pada tanah, kas, dan utang wesel. Tapi khusus di pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana hasil dari posting buku besar mengenai akun kas, sehingga dapat kita pilih pada tanggal 1 Juni terdapat saldo awal nilainya 85.750.000 di sisi debit. Kemudian terdapat transaksi di tanggal 1 kas di kredit 9 juta, kemudian tanggal 4 ada kas di kredit 25 juta. Selanjutnya juga ada tanggal 8 di sisi debit 122 juta. Kemudian tanggal 11 di sisi kredit 9.600.000. Kemudian di tanggal 15 terdapat di sisi kredit senilai 37 juta. Selanjutnya di tanggal 18 terdapat nilai nominal kas di sisi kredit senilai 11 juta. Kemudian tanggal 20 mutasi kas di debit senilai 55 juta. Nah, kemudian tanggal 23 di sisi kredit 6 juta rupiah. Kemudian tanggal 29 sampai dengan 30 masih terdapat mutasi kas dari sisi debit maupun kredit. Terakhir, pengambilan pribadi yang menyebabkan kas berkurang ditaruh di sebelah kredit senilai 25 juta. Nah, selanjutnya kita dapat menjumlahkan di sisi debit nilainya 263.250.000, kemudian di sisi kredit nilainya Rp182.800.000. Nah, terakhir pada buku besar bentuk T ini kita selisihkan antara debit dan kredit. Karena nominalnya lebih besar debit daripada kredit, maka saldonya ada di sisi debit senilai Rp80.450.000. Selanjutnya,
buku besar, bentuk skontro atau 2 kolom, sama halnya dengan bentuk T atau sederhana tadi. Nah, terdapat di sisi debit dan kredit. Perbedaannya hanya pada bentuk skontro ini terdapat detail mengenai tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Di sisi kredit pun sama, terdapat tanggal, keterangan, referensi, dan jumlah. Cara mempostingnya sama dengan akun T atau sederhana. Pada akun bentuk skontro atau 2 kolom ini terdapat kolom keterangan yang perlu diisi, kemudian terdapat juga kolom referensi dari mana saldo tersebut berasal. Ada saldo awal dan jurnal umum. Saldo akhir pada akun kas pun sama, senilai Rp80.450.000. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk 3 kolom atau saldo tunggal. Nah, di sini terdapat kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Nah, pada saldo tunggal, saldonya terdapat kolom debit atau kredit dan jumlah. Nah, kita bisa melihat fungsinya seperti ini. Yang pertama, kita masukkan saldo awal senilai Rp85.750.000. Kemudian, kita bisa menginput tanggal 1 atau memposting tanggal 1 di mana terdapat pembayaran sewa, maka diletakkan di sisi kredit, maka saldonya 85 juta dikurang 9 juta, hasilnya 76.750.000, masih di sisi debit. Nah, berikutnya pun sama, pada tanggal 4 terdapat mutasi di sisi kredit, maka 76 diselisihkan dengan 25 juta, saldonya masih di debit. Kemudian tanggal 8 173 juta, karena di sisi debit mutasinya maka dijumlahkan. Pada tanggal 11 diselisihkan, pada tanggal 15 diselisihkan. Hasil akhirnya adalah debit senilai Rp80.450.000. Yang terakhir ada saldo buku besar 4 kolom. Nah, sengaja disajikan 2. Yang pertama ada 4 kolom, yang di sisi kanan ada yang 3 kolom. Nah, sebetulnya hampir sama, hanya saja perbedaannya bila yang 3 kolom ini terdapat D atau K, kemudian jumlah. Nah, kalau di sini di yang 4 kolom ini dijabarkan, apabila saldonya di debit maka diletakkan di sisi debit, dan apabila saldo akhirnya di kredit maka langsung diletakkan di sisi kredit. Begitu, tidak ada lagi keterangan D atau K. Di sini juga sudah disajikan 4 atau keempat dari bentuk buku besar, mulai dari yang 4 kolom sampai dengan 3 kolom. Kemudian ada lagi yang bentuknya sederhana dan skontro atau 2 kolom. Nah, sudah 4 macam bentuk besar yang kita pelajari. Tentunya kita sudah dapat memilih mau membuat bentuk besar yang sangat sederhana atau mau membuat buku besar yang menampilkan data secara lengkap tentang mutasi debit kredit dari akun tersebut. Setelah adik-adik semua sudah belajar tentang memposting buku besar melalui contoh soal sebelumnya, saatnya Mbak beri latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri di rumah dan akan tentunya kita bahas secara bersama-sama di dalam kelas. Berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar lebih banyak lagi tentang siklus akuntansi pada tahap pengiktisaan. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga kita bisa selalu dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.